Oleh jurnalis Kompas TV tadi selain 25 personel tim SAR yang sudah diterjunkan, ada tambahan dari TNI Polri yang fokusnya dalam melakukan pencarian terhadap penumpang dan juga kru yang ada di dalam pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada pukul 13.17 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk pencarian akan difokuskan di titik koordinat yaitu di Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros, dan di situ juga akan menjadi posko Basarnas di dekat lokasi. Selain di sana juga rencananya akan didirikan krisis center di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di terminal keberangkatan, juga untuk di kantor Basarnas di Makassar juga akan didirikan posko informasi. Ini bisa menjadi beberapa titik yang mungkin bisa dicoba oleh pihak keluarga untuk mencari informasi. Tadi ada beberapa titik atau ada beberapa posko yang akan dibangun. Dan kalau untuk dari Yogyakarta, di Bandara Adi Sucipto yang menjadi titik keberangkatan dari pesawat ATR 42500, juga rencananya akan dilakukan konferensi pers beberapa saat lagi setelah otoritas selesai mengumpulkan bahan-bahan untuk nantinya disampaikan kepada publik. Kita sapa juga ada pengamat penerbangan, Pak Agung Sasongkojati. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang. Pak Agung, dari rilis Kementerian Perhubungan ada informasi kalau ketika mendekati titik pendaratan, pesawat ini tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ada informasi untuk koreksi jalur yang disampaikan untuk agar sesuai jalur lagi. Ini sebenarnya apa faktor yang bisa menyebabkan hal ini, Pak? Jadi perlu diperhatikan bahwa pesawat itu dalam terbang itu menggunakan dua mode, yaitu pertama IFR, Instrument Flight Rules, dan kedua VFR, Visual Flight Rules. Nah, pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan, dan dari informasi yang didapat biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight rules, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur, karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach, atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada itu. Nah, mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual, dan untuk mendarat di Bandara Hasanuddin harus masuk ke instrumen untuk pendaratan. Nah, inilah fase dari mulai visual ke instrumen ini yang mungkin terjadi kecelakaan. Karena ini saya dapat informasi yang sama yang dirilis oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Laisa, bahwa kami dapat langsung dari beliau, bahwa ini kelihatannya ini fase dari mulai mengakhiri misi dan langsung menuju pendaratan. Pak Agung, tapi kalau untuk pesawat ATR 42500 ini spesifikasinya apa dan biasanya tuh digunakan untuk keperluan apa saja, Pak? Pesawat ini jika terbang tinggi untuk jarak jauh, untuk hanya untuk keperluan keperluan untuk ferry ataupun keperluan terbang antar pulau atau antar bandara, ya tentu dia biasanya menggunakan instrument flight rules. Namun pada fase pendaratan biasanya mereka punya pilihan, mereka bisa landing dengan visual flight atau menggunakan instrumen. Nah, namun pesawat ini dalam prakteknya digunakan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan patroli maritim atau patroli pengawasan pulau-pulau atau pengawasan lain terkait dengan kelautan. Dan pada saat itu mereka biasanya terbang adalah dengan visual flight rules, tidak terbang instrumen, jadi melihat keluar. Artinya kalau memang untuk pemantauan juga, pesawat memang biasa juga terbang di ketinggian rendah kah, Pak? Betul, untuk pemantauan ini terbangnya rendah. Pilihannya kalau dia menggunakan alat sensor, ya biasa agak tinggi di laut. Tapi kalau mereka harus terbang mengamati pulau-pulau, mestinya secara visual juga, jadi terbangnya relatif rendah. Nah, itu adalah memang kekhususan untuk pesawat patroli, bisa terbang rendah untuk mengamati apa yang ada di bawah. Oke, Pak Agung, ini juga informasinya adalah bahwa ketika kejadian visibility atau jarak pandang 8 km dengan sedikit berawan. Sejauh mana cuaca ketika pesawat ini hilang kontak berpengaruh, Pak Agung? Tapi tetap bersama kami, dijawabnya nanti usai jeda. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.
Breaking news Kompas TV kembali dan kami juga masih bersama dengan Pak Agung Sasongkojati, pengamat penerbangan. Pak Agung melanjutkan yang tadi, informasinya ketika kejadian jarak pandang 8 km dan cuaca sedikit berawan. Sejauh mana kondisi seperti ini akan mempengaruhi penerbangan terutama ketika mau landing, Pak? Super 8 itu kira-kira dia 1 atau 2 oktas artinya dan visibility 8 km itu adalah visibility sangat bagus. Cuaca sangat bagus. Dari situ kita bisa melihat bahwa tidak ada masalah dengan cuaca. Oke. Tapi Pak, kalau mungkin Bapak juga bisa menggambarkan sedikit kepada kami untuk area Leang-Leang ataupun juga Maros yang lokasinya tidak begitu jauh dari Makassar. Secara topografi apakah ini memang cukup menantang Pak untuk penerbangan? Betul, karena kalau kita terbang rendah di daerah pegunungan, maka yang utama terjadi karena bila ada angin yang cukup kencang, maka bisa terjadi karena turbulensi. Banyak kejadian kecelakaan pesawat terjadi karena mereka berada di daerah bayang-bayang angin, lee side of the wind. Di mana kalau biasanya angin yang biasa saja, begitu memanjat gunung, naik di atas gunung, pada saat itulah nanti dia akan mendapat semacam ini akan berubah, akan menjadi turbulensi yang sangat berbahaya. Itu sudah dikenal. Pilot-pilot berpengalaman mengerti bahwa bila ada angin di bawah memanjat gunung, kita lewat puncak gunung, maka di balik gunung itu atau di balik bukit itu akan timbul adanya turbulensi yang berbahaya bagi penerbangan. Jadi kalau kita terbang di daerah pegunungan, terbang rendah ya maksudnya, kita harus menggunakan teknik khusus untuk terbang di daerah pegunungan. Tidak bisa disamakan dengan terbang di daerah yang bukan pegunungan. Dan ini sebenarnya sesuatu yang bisa terantisipasi atau ya lagi-lagi tergantung juga dengan cuaca pada saat itu, Pak? Cuaca bisa cerah, tetapi akan timbul bahaya lain bukan karena cuacanya seperti jarak pandang atau awan, tetapi mungkin karena kondisi angin. Angin bila cukup kencang maka bisa menimbulkan turbulensi, atau mungkin juga terjadi mungkin karena pesawatnya mengalami masalah dengan daya dorongnya, mungkin ada mesin yang bermasalah sehingga liftnya tidak cukup kuat dan bila mengalami sesuatu maka pesawat itu tidak akan mendapatkan lift yang cukup untuk bisa normal melanjutkan penerbangan. Banyak kemungkinan yang terjadi, tetapi setahu saya bahwa dalam 8 km visibility itu cuaca sangat cerah. Nah, suatu hal adalah yang belum kita ketahui berapa ketinggian pesawat ini saat mendekati atau saat diarahkan menuju final, apakah dari ketinggian tinggi, descent itu biasanya normal. Tapi kalau pesawat ini dari terbang rendah menuju sini, nah itu mungkin bisa terjadi masalah karena terbang rendah ini. Informasinya juga ini adalah pesawat buatan tahun 2000 dan disewa oleh KKP ya Pak. Kalau untuk dari sisi usia, pesawat buatan tahun 2000 ini hitungannya masih pesawat baru yang sebenarnya dari sisi operasional masih harusnya sangat bagus atau seperti apa Pak? Pesawat berumur 25 tahun ya, namun biasanya kita lihat tidak hanya selain umur juga melihat jam terbangnya dan perawatannya. Dan setahu saya perusahaan yang merawat pesawat ini atau milik pesawat ini adalah perusahaan yang cukup bagus, yang sangat baik perawatan pesawatnya, tidak ada catatan dalam pelanggaran atau pencatatan, dan ini saya kira maintenance cukup bagus, dan apalagi pesawat ini menggunakan dua mesin ya, jadi bila satu bermasalah yang lain masih ada. Namun masalah itu kadang-kadang terjadi bila terbangnya dari ketinggian rendah dan kecepatannya tidak cukup tinggi untuk mengcover satu mesin. Nah, namun kita belum tahu apakah karena apa yang terjadi, tapi ada dua kemungkinan terkena turbulensi atau ada masalah dengan mesin pesawat ini. Atau sebab lain ya, kita belum tahu. Kalau misalnya pesawatnya memang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan patroli, Pak, pemeriksaan yang tidak boleh luput sebelum terbang itu harusnya apa saja, Pak? Terbang rendah itu memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai rute terinnya. Kalau terbang rendahnya di atas pulau-pulau atau di atas pantai itu mungkin tidak terlalu banyak masalah ya. Namun setahu saya, kalau kita terbang rendah maka tidak bisa menggunakan speed rendah. Pesawat bila dia harus terbang rendah maka sebenarnya kecepatan ekstra lebih tinggi. Karena kalau terjadi apa-apa terkait dengan masalah mesinnya atau sesuatu hal kayak nabrak burung gitu, maka dia masih punya excess speed untuk dikonvert dengan ketinggian. Jadi tidak bisa kita terbang rendah dengan speed rendah. Ini tidak seperti terbang dengan para motor atau ini, tapi dalam saat fixed wing, bila dia terbang rendah maka speednya ekstra lebih tinggi, sehingga bila ada terjadi sesuatu, nabrak burung atau ada masalah itu dia masih punya excess energi, kinetic energi untuk bisa dikonvert naik ke ketinggian menjadi energi potensial dan dia bisa gliding cukup jauh untuk mencari tempat yang aman untuk mendarat atau untuk melanjutkan penerbangan. Oke.
Pak Agung, saat ini kan yang juga jadi fokus dari tim SAR adalah melakukan pencarian dulu di titik koordinat. Tadi disampaikan ini ada di area pegunungan. Dengan kondisi cuaca sekarang, oke, sudah mau malam, kemudian diinformasikan biasanya cuaca di sana mendung sampai hujan. Apa yang juga yang harus diperhatikan oleh tim SAR gabungan? Apalagi mereka juga menggunakan unit helikopter Caracal, Pak, untuk evakuasi. Malam hari, jadi gini, kalaupun pesawatnya mendarat secara normal ataupun emergency, dan ini saya kira mungkin tidak masalah bila para pencarinya, khususnya helikopter Caracal Angkatan Udara menggunakan night vision goggles atau pencarian malam. Jadi selama cuacanya cerah, dengan menggunakan alat night vision goggles atau penglihat malam itu tidak ada masalah. Jadi siang atau malam bila menggunakan alat ini maka tidak masalah. Karena kadang-kadang bila peralatannya tidak cukup canggih ataupun kurang mampu, maka kadang-kadang malam itu menjadi halangan. Tetapi bagi zaman modern sekarang ini, dengan menggunakan alat-alat pencarian modern, malam itu tidak masalah selama cuacanya cerah. Apa artinya oke, selain malam hari, apalagi yang biasanya bisa menjadi kendala ketika melakukan evakuasi pencarian pesawat yang hilang kontak, Pak? Cuaca dan medan. Kadang cuaca dan medan timbul masalah. Contohnya bila pohonnya cukup tinggi, pesawat berada di bawah pohon, maka akan tentu karena cuaca itu kadang-kadang sebagai contoh hujan ataupun awan itu menimbulkan situasi homogen. Seperti homogen, maksudnya suhunya homogen, maka akan kesulitan bagi alat pelihat malam atau penjejak malam untuk bisa melihat. Dan juga pohon itu juga menjadi semacam barrier untuk sehingga inframerah ataupun sensor inframerah tidak bisa tembus kadang-kadang ke bawahnya. Kecuali kalau dia mau terbakar segala macam, masih ada jejaknya. Namun kadang-kadang dalam situasi hutan yang perawan dan lebat seperti itu, banyak apapun yang jatuh ke dalam kadang-kadang cukup waktunya lama untuk bisa ketahuan berada di mana jatuhnya. Kalau insiden ini umumnya akan berdampak kepada penerbangan di bandara sekitarnya atau sebenarnya bisa dilakukan ya secara biasa saja, Pak? Dampaknya ya mestinya adalah alertness ya, karena dengan adanya pesawat pencarian di situ, maka rute pesawat yang pendekatan ke Bandara Hasanuddin mungkin harus dibelokkan ataupun dirubah karena memang kelihatannya jalur jatuhnya ini tepat berada atau dekat dengan jalur penerbangan yang normal sehingga mungkin terpaksa harus dirubah jalur pendekatan ataupun keberangkatan agar tidak mengganggu proses pencarian ini. Dan ini bisa dilakukan berapa lama, Pak, untuk membelokkan rute itu? Arnab lebih tahu ya, tapi menurut saya adalah selama ada pencarian di daerah situ dengan adanya notem itu notice to airmen yang menyatakan daerah itu ditutup atau hanya untuk pencarian dengan lokasi dengan koordinat tertentu dan ketinggian tertentu, maka kecuali pesawat yang ditugaskan untuk pencarian, maka pesawat yang lain tidak boleh lewat di situ karena akan mengganggu. Pak, kita juga mengulas sedikit lagi soal pesawat ATR 42500 ini. Oke, spesifikasinya selain bisa terbang rendah, kemudian juga untuk melakukan patroli, apalagi fungsi yang biasanya diunggulkan dari pesawat ini sehingga sering digunakan, Pak? ATR 400 ini adalah pesawat yang memang digunakan sebetulnya untuk mengangkut penumpang ya. Tetapi dengan dengan menggunakan baling-baling propeller, maka dia bisa menggunakan kecepatan cukup rendah dan bisa terbang. Saya sendiri tidak pernah mengetahui bahwa secara spesifik pesawat ini khusus untuk patroli maritim, tetapi ini adalah pesawat penumpang yang dimodifikasi untuk pesawat maritim. Ya mungkin bisa dilengkapi sensor-sensor untuk melihat ke bawah, kamera juga untuk mengamati bawah. Dan saya kira ini adalah pesawat biasa yang memang dimodifikasi untuk keperluan patroli laut ya. Oke, artinya sebenarnya fungsi utama memang hanya untuk mengangkut penumpang ya, Pak? Biasanya bisa mengangkut sampai berapa orang? Saya belum begitu tahu, tapi ini adalah pesawat jenis ringan, penumpangnya tidak cukup banyak ya, dan saya sendiri belum pernah ketemu pesawat ini langsung ATR langsung, biasanya ada penumpang biasa. Namun menurut saya ini adalah pesawat jenis ringan, bukan pesawat kecil ya, ringan tapi medium lah untuk pengangkutan penumpang untuk jarak pendek atau maksudnya untuk domestik, untuk sebagai pesawat antar pulau sebetulnya. Artinya bukan untuk jarak jauh ya Pak, hanya antar pulau, tidak bisa jarak tertentu? Oh bisa, maksudnya antar pulau itu ya di Indonesia jarak jauh, tapi bukan pesawat yang khusus untuk mengangkut penumpang jarak yang sangat jauh, tapi antar pulau di Indonesia, kemudian digunakan untuk transportasi di bandara-bandara yang
landasannya tidak terlalu panjang, mungkin 1 kilo gitu saja. Tapi tidak untuk landasan perintis tidak bisa, tapi juga tidak perlu membutuhkan landasan yang terlalu panjang. Jadi landasan-landasan tipe tipe D atau tipe sedang yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga bisa digunakan untuk di pulau-pulau yang tidak memiliki landasan yang sangat panjang, bisa digunakan untuk mendarat pesawat ini. Oke, Pak Agung, kalau dari pengalaman Anda, seperti apa biasanya proses pencarian pesawat yang hilang kontak? Tapi ditahan dulu Pak Agung, kita akan kembali saat lagi tetap di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, hingga kini Basarnas Makassar masih melanjutkan operasi pencarian untuk menemukan pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak pada pukul 13:17 waktu Indonesia bagian tengah. Pencarian dipusatkan di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, berdasarkan data koordinat terakhir yang diterima. Kami tadi menerima informasi dari Airnav Makassar bahwa pada pukul 13:17 terjadi lost contact pesawat ATR 400 yang pada saat itu kami langsung melaksanakan koordinasi kepada seluruh potensi SAR dan mempersiapkan untuk pelaksanaan pencarian. Dan pada saat ini kami bersama potensi SAR, TNI dan Polri dan potensi SAR yang lain sedang melaksanakan pencarian ke titik duga awal, di mana saat ini pesawat milik TNI AU KAI Karakal sedang melaksanakan pencarian melalui udara dan sudah diperkirakan melihat titik duga awal. Cuma kami belum bisa memastikan apakah itu betul titik lokasi pesawat tersebut jatuh atau bukan. Saat ini kami menunjukkan satu heli Karakal milik TNI AU, dan untuk personil darat sendiri kami sudah buat satu posko di daerah Leang-Leang, tepatnya di Kecamatan Leang, Kabupaten Maros. Kami sudah buat satu posko SAR gabungan, di mana di sana potensi SAR yang ada kami kumpulkan jadi satu. Nanti OSC yang di lapangan akan membagi tugasnya masing-masing ke setiap koordinat-koordinat yang akan kita duga jatuhnya pesawat tersebut. Sampai saat ini kami koordinasi terakhir dengan pihak Airnav, kebetulan tadi jam 6 ada di sini. Saat ini yang informasi terakhir itu faktor cuaca. Selain daripada itu kami tidak bisa memberikan tanggapan atau apa, karena itu bukan ranah kami. Kami kembali berdiskusi bersama pengamat penerbangan Pak Agung Sasonggojati. Pak Agung masih bersama kami? Ya. Pak Agung, ini kan tadi Anda juga sempat menyebutkan kalau salah satu dampak dari kecelakaan atau insiden ini bisa jadi adalah adanya pembelokan rute ke Bandara Sultan Hasanuddin. Tapi ini juga disampaikan dari rilis Kementerian Perhubungan. Kemudian operator penerbangan diimbau untuk mengimplementasikan Approach and Landing Accident Reduction Toolkit. Mungkin bisa digambarkan juga kepada kami, masyarakat umum. Ini tuh imbauannya seperti apa Pak sebenarnya? Oh, jadi gini, lokasinya itu kelihatannya jauh tapi tidak jauh dalam dunia penerbangan. Jadi lokasi yang di Leang-Leang itu adalah dalam radius lingkaran daripada Bandara Hasanuddin untuk approach pendekatan. Nah, bila ada suatu kecelakaan di situ dan membutuhkan ruang udara untuk pencarian, maka ruang udara itu akan dibuat jadi blok dengan notice to airman. Dan untuk itu maka semua komunikasi kebanyakan adalah komunikasi yang ditujukan untuk membantu komunikasi pencarian. Oleh karena itu mungkin sedapat mungkin pesawat yang lain untuk pendekatan mereka bicara dengan prosedur yang lebih ini tidak terlalu banyak untuk lebih menekankan untuk lebih memberi kesempatan bagi pesawat pencarian. Juga saat ini pencarian juga tidak hanya menggunakan pesawat helikopter atau ini, tapi juga drone juga bisa. Jadi memang sudah waktunya drone dioptimalkan sehingga pada saat pesawat belum siap, drone sudah bisa diterbangkan langsung untuk misi-misi pencarian sehingga bisa mengetahui secara dini di mana lokasi kecelakaan. Oh, dan saya juga jadi pesawat
ini tepatnya sebetulnya pesawat ATR 42-400 ataupun Strip 400 yang memang pesawat ini didesain untuk surveyor ya, untuk maritime ataupun untuk survei atau materi patrol atau surveillance untuk garis perbatasan pantai. Jadi memang didesain untuk itu pesawat ini dan dia sanggup ngangkut penumpang 48. Namun tentunya bila menggunakan peralatan untuk pengintaian itu dia pasti berkurang jumlah penumpangnya. Itu yang saya dapat informasinya mengenai pesawat jenis TR-42-400 gitu, sering dikenal dengan TR 400. Dan penggunaan drone itu juga akan tetap optimal, Pak, meskipun sudah sebentar lagi mendekati malam? Oh, gunakan drone sangat optimal. Pertama, drone itu orang tidak perlu merasa khawatir mengenai bahaya di atas. Kemudian drone itu juga dilengkapi bisa terbang berjam-jam, ya cukup lama, 4 jam, 5 jam. Dan drone itu juga dilengkapi dengan alat penglihat malam yang tentu bisa digunakan untuk menyapu. Mungkin di malam hari malah mungkin lebih jelas di tempat yang habis ada kecelakaan, ada panas atau apa, mungkin lebih jelas malah di malam hari dengan menggunakan sensor inframerah. Zaman sekarang sensor inframerah sudah bukan sesuatu yang sulit ya, dan sekarang kebanyakan dilengkapi. Untuk itu maka mungkin perlu ya bagi jajaran SAR atau apapun kita pencarian pertolongan ataupun ini menggunakan drone yang cukup lengkap, modern, dan sekarang harganya sudah tidak terlalu semahal dulu. Jadi sudah bisa dioperasikan oleh satuan-satuan kita terdepan dalam pencarian dan pertolongan. Sekarang kan kita juga ketika fokusnya adalah evakuasi penumpang, yang menjadi tantangan adalah selalu berkejaran dengan waktu. Selain drone, Pak, apalagi yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan untuk mempercepat proses pencarian, Pak? Drone adalah suatu yang harus. Dan kedua, tentu pesawat helikopter yang mempunyai kemampuan untuk segera turun untuk segera melihat kemungkinan masih ada penumpang yang selamat ataupun masih bisa diselamatkan. Itu 2 helikopter, karena tidak ada cara lain selain sarana udara untuk cepat sampai di sana, selain tentunya dengan jalan darat. Namun kita tahu bahwa dengan jalan darat atau jalan lain kecuali terbang, maka tidak ada cara yang lebih cepat untuk mencapai tempat sasaran kecuali pesawat udara. Apa yang tidak Khususnya boleh helikopter. luput dari perhatian juga Pak dari tim SAR ketika melakukan pencarian sebuah pesawat yang hilang kontak? Bagaimana? Apa yang mesti juga jadi prioritas dari tim SAR gabungan ketika melakukan pencarian sebuah pesawat yang hilang kontak, Pak? Tentu adalah titik lokasi yang karena gini loh, ada titik lokasi di mana pesawat jatuh pertama dan titik lokasi di mana badan pesawat berada. Kadang-kadang itu adalah tempat yang tidak sama. Kadang-kadang kalau dia yang mendaratnya adalah secara horizontal dan banyak yang selamat kalau horizontal, maka tempat dia jatuh kadang-kadang beberapa kilometer jauhnya di tempat di mana badan utama pesawat. Dan itu sering terjadi. Bahkan pernah ada jatuh malah pesawatnya berada di atas pohon. Itu juga terjadi di beberapa kecelakaan di Indonesia, khususnya di daerah hutan-hutan. Jadi tempat impact juga bukan tempat di mana berada main body daripada pesawatnya berada. Yang penting itu adalah itu yang dicari. Titik yang atau radius wilayah yang harus mereka petakan biasanya kalau dari titik koordinat terakhir hilang kontak itu bisa sampai berapa jauh, Pak? Itu nanti ada hitungannya. Teman-teman di Badan SAR, Basarnas atau teman-teman pencarian sudah tahu. Itu biasanya digantung dengan kecepatan pesawat, kemudian arah hilangnya, kemudian ini nanti akan dihitung. Itu ada perhitungannya. Saya nggak bisa jelaskan di sini karena itu memerlukan beberapa parameter untuk menentukan tepatnya titik di mana pesawat itu bisa ditemukan. Oke, selain tadi ya, artinya menerjunkan drone dengan yang paling optimal, kemudian juga helikopter juga tetap harus digunakan. Apalagi yang bisa dilakukan Pak oleh tim SAR gabungan ketika cuaca tidak begitu baik, kemudian sudah mau malam hari, apa yang mereka bisa lakukan agar pencarian bisa cepat, tapi tetap selamat juga untuk tim SAR yang sedang bertugas? Pencarian secara cepat adalah tetap menggunakan udara, karena lewat darat pun manusia dengan kaki. Tapi ada satu lagi, satelit. Satelit itu adalah, jadi kita bisa menggunakan satelit satelit itu kan satelit orbit rendah itu terbang beberapa kali dalam sehari melewati setiap ruang udara di atas di dunia ya, apalagi di atas kita. Itu bisa dia cek langsung tahu, saya minta yang jam sekian, posisi ini langsung kita bisa buka satelit, langsung kelihatan lokasi-lokasi di mana. Itu yang bisa digunakan. Jadi satelit, drone, pesawat udara, bisa helikopter, atau pesawat fixed wing, itu yang paling cepat untuk bisa mengetahui posisi. Karena dengan mengetahui posisi, maka kita bisa langkah berikutnya untuk apa, berbuat apa, bagaimana itu semua dari posisi atau situasi yang didapat dari udara. Oke.
penggunaan drone, kemudian tadi heli, dan tadi juga dari tim SAR sudah memastikan pencarian akan dilakukan hingga malam hari. Pak Agung Sasongko Jati, pengamat penerbangan, terima kasih sudah memberikan penjelasan lengkap untuk kami di Breaking News Kompas TV. Pak Agung, selamat sore, sehat selalu. Ya, terima kasih. Breaking News Kompas TV akan kembali saat lagi, tetap bersama kami, akan dilanjutkan oleh Dipo Nurbahagia.